kok kayak gini sih tampilannya? Aku pengen yang menarik dong di Instagramnya Budget tuh buat di post di feed. Oke, boleh. Cuman dia. Jadi ini kita ganti nih. Ya. Tapi saya Bebas apa aja. minta waktu sebentar, agak lebih karena harus dibuat dulu ya Mbak ya. Enggak apa-apa. Yang lucu menarik. Oke ya. Mbak. Maklum guys, geng kekinian emang suka gitu. Kalau datang ke tempat makan, pasti yang diperhatikan pertama kali adalah tampilan makanannya. Karena penting banget untuk diunggah ke sosial media. Tapi tenang, ini justru jadi tantangan bagi para chef nih ketika mendapatkan pelanggan macam gini. Untung aja Chef Ricky mah udah akrab banget soal hias-menghias makanan. Yuk intip dapurnya. Terjun ke dunia kitchen industry sejak kurang lebih 15 tahun yang lalu, Chef Ricky udah mempelajari berbagai jenis resep makanan, baik olahan Nusantara maupun mancanegara. Tapi karena cinta Indonesia, Chef Ricky pun konsen ke masakan Indonesia. Seperti kali ini, Chef mau bikin olahan marangi. Pecinta sate pasti tahu dong. Bahannya ada baby tomato, lengkuas, ketumbar, bawang merah dan putih, daun salam, batang sereh, wortel, timun, dan gula merah. Sedangkan bahan utamanya menggunakan daging tenderloin dan ketan yang menjadi ciri khas saat memakan sate marangi. Yang pertama dibuat adalah bumbunya. Pertama, tumis setengah matang bawang merah dan bawang putih. Kemudian haluskan dengan blender. Jika sudah halus, panaskan lagi untuk yang kedua kali hingga matang. Ayo, tahu nggak sih kenapa harus 2 kali tumis? Soalnya guys, kalau kurang matang, aromanya jadi nggak enak gitu deh. Langu-langu ganggu. Tambah batang sereh, lengkuas, dan daun salam. Lalu masukkan gula yang sudah disuir. Kemudian ketumbar, tambah air, tambah kecap. Diamkan hingga setengah jam dengan api kecil. Fungsinya agar teksturnya mengental. Nah, kalau bumbu marangi udah jadi, baru diolah dagingnya. Masukkan daging ke dalam plastik, tuang bumbu ke dalamnya. Untuk proses yang satu ini, Chef Ricky menggunakan teknik sous vide, yaitu memasak dengan memanfaatkan pengaturan suhu yang stabil. Sous vide sendiri berasal dari bahasa Prancis yang artinya under vacuum. Makanan yang sudah dimasukkan ke dalam plastik, kemudian diletakkan ke dalam air panas dengan temperatur 139 derajat Fahrenheit. Diamkan selama 45 menit. Alat yang digunakan ini adalah pendukung sous vide. Fungsinya agar makanan nggak kematangan atau malah justru kurang matang. Karena memang sudah dibuat dengan teknologi untuk mengolah daging dengan tingkat kematangan yang diinginkan. Yang dibuat selanjutnya adalah elemen pendukung, yaitu sayuran, tumis bawang merah, cabai, dan baby tomato. Tambah air agar apinya keluar. Ini adalah salah satu teknik masak yang kerap disukai para chef, dinamakan flambe. Selain lebih atraktif, flambe berfungsi untuk menimbulkan sensasi aroma dan rasa bakar di makanannya. Masih ada lanjutannya guys. Sekarang olah ketan. Kalau sate marangi biasanya dimakan dengan ketan bakar, kali ini chef memilih hanya dipanaskan dengan butter. Gak usah lama-lama guys, nanti gosong. Hahaha. Kalau warna udah berubah kecoklatan, bisa langsung diangkat. Sabar ya, lanjut dagingnya nih. Walaupun udah matang karena dimasak dengan teknik sous vide tadi, tapi masih harus ditumis agar mendapatkan warna yang lebih solid. Selain itu, proses masak berlapis juga berguna untuk bisa mendapatkan tekstur daging yang empuk. Makanya yang digunakan adalah bagian tenderloin. Karena ini adalah yang paling ideal untuk sajian sejenis steak. Terakhir, masuk ke tahap plating. Nah, ini adalah kunci agar makanan kelihatan lebih menarik. Chef Ricky menggunakan kreativitasnya untuk mengubah makanan tradisional agar berpenampilan menarik ala restoran fine dining. Fine dining sendiri merupakan konsep berkelas dalam menyantap makanan. Ciri khasnya adalah sajian dengan porsi yang nggak banyak. Kayak gini nih, dalam satu piring besar, makanannya nggak sampai setengahnya. Ini demi mempertahankan estetika seni penyajian makanan itu sendiri guys. Tapi justru yang dikit-dikit macam ini, kalau dijual, harganya selangit. Kalau kalian mau coba bikin masakan rumah ala fine dining, ada tips nih dari Chef Ricky.
Pertama, harus punya konsep. Makanan seperti apa yang mau dibuat? Entah kuliner Nusantara yang difusionkan, atau makanan klasik simpel seperti makanan di kafe-kafe. Tips kedua adalah, jangan takut untuk bermain warna. Bisa memanfaatkan microgreens, yaitu sayuran yang dipanen saat masih berumur 7-14 hari setelah tumbuh. Sayur ini bisa digunakan matang maupun mentah. Manfaatnya banyak banget guys. Salah satunya adalah menutrisi otak. Ketiga, penempatan makanan. Gunakan piring yang berukuran besar agar penampilannya menjadi lebih elegan. Ini dia, karya Chef Ricky, beef marangi sebagai main course. Gak hanya ini, ada basreng bumbu rujak yang cocok disantap sebagai appetizer. Dan es goyobot yang tentu cocok untuk dessert. Kalau nggak dikasih tahu, pasti orang nggak bakal nyangka ini adalah makanan tradisional Nusantara ya. Kalau tampilannya begini sih, pelanggan puas, chef senang. Dan jangan salah menilai, selain bentuk yang cantik, rasanya juga pastinya enak banget. Karena tahu sendiri kan, makanan Indonesia menggunakan banyak rempah dan bumbu. Sehingga cita rasanya nggak usah diragukan lagi nikmatnya.